Coba deh, bayangin pagi-pagi kalian tuh makan nasi uduk, bubur ayam, atau lontong sayur. Pernah nggak lu tuh kepikiran, dari mana sih semua bahan makanan itu berasal? Yap, bener banget, dari hasil kerja keras petani. Tapi ironisnya, petani di Indonesia malah nggak bisa maju. Kenapa sih emangnya? Udah gitu nih ya, stigma petani adalah jadi petani itu miskin. Dan anak muda zaman sekarang, mana ada yang mau jadi petani? Kalau kalian penasaran kenapa mereka kayak gitu, yuk kita bahas bareng-bareng. Yang pertama adalah alat yang masih jadul. Teknologi modern cuma jadi mimpi. Kalau lu pernah nonton video petani di negara maju kayak Jepang atau Amerika, mereka itu udah pakai alat canggih buat tanam dan panen. Mulai dari drone buat nyebar benih, traktor otomatis, sampai mesin yang bisa panen ribuan hektar cuma dalam sehari. Sekarang, bandingin sama petani di desa-desa Indonesia. Mereka itu masih setia sama cangkul, sabit, sama tenaga kerbau. Kenapa sih emangnya bisa begitu? Pertama nih, alat modern itu mahal banget. Bayangin nih, buat beli satu traktor aja, harga tuh bisa puluhan sampai ratusan juta. Buat petani kecil yang berpenghasilan pas-pasan, beli alat itu tuh ibarat mimpi di siang bolong. Ditambah lagi, nggak semua petani ngerti cara pakai alat modern. Nggak ada pelatihan atau pendidikan khusus tuh buat mereka. Jadi, ya mereka stuck sama alat tradisional yang udah dipakai turun-temurun. Yang kedua, pemerintah tuh kemana? Kok cuma janji doang? Setiap pemilu, petani itu selalu jadi jualan politik. Calon pemimpin tuh bilang, bakal bantu petani, naikin hasil panen, kasih subsidi, dan seterusnya. Tapi kenyataannya, petani tetap aja kesulitan, pupuk mahal, harga hasil panen sering dipermainkan tengkulak, dan akses ke pasar modern minim banget. Dukungan dari pemerintah juga nggak merata. Program subsidi pupuk seringkali nggak tepat sasaran. Bahkan, ada laporan pupuk bersubsidi yang malah dijual ke pihak luar negeri. Padahal, petani lokal tuh yang butuh banget subsidi ini. Selain itu, kebijakan impor bahan pangan juga bikin petani lokal makin tercekik. Misalnya nih ya, saat panen raya beras, malah ada impor beras besar-besaran. Akibatnya, harga beras lokal jatuh dan petani rugi besar. Yang ketiga adalah anak muda tuh ogah jadi petani. Kok bisa ya? Coba deh, lu tanya sama teman-teman lu, mau nggak jadi petani? Kebanyakan pasti jawab, ogah bro, nggak keren. Itu udah jadi stigma umum di masyarakat. Petani sering dianggap pekerjaan kelas bawah, capek banget, dan nggak menghasilkan banyak uang. Sebenarnya, masalahnya tuh ada di sistem. Jadi petani Indonesia itu emang nggak gampang. Modalnya besar, hasil nggak pasti. Kalau cuaca bagus dan panen melimpah, mereka masih harus bersaing sama harga pasar yang kadang tuh nggak adil. Belum lagi nih ya, kalau ada bencana alam kayak banjir atau kekeringan, mereka bisa tuh rugi total. Anak muda sekarang tuh lebih tertarik sama kerjaan yang kelihatan fancy, kayak jadi pegawai kantoran, entrepreneur, atau konten kreator. Apalagi di era media sosial, jadi petani ya nggak pernah terlihat keren lah. Bandingkan sama Jepang atau Korea Selatan, di mana petani muda malah dianggap inovator, karena mereka tuh memanfaatkan teknologi dan marketing modern buat jual hasil panennya. Yang keempat itu pendidikan minim, pengetahuan terbatas. Sebagian besar petani di Indonesia nggak punya akses ke pendidikan yang memadai. Mereka itu nggak diajarkan cara bertani yang efisien atau penggunaan teknologi modern. Bahkan, banyak yang nggak tahu cara mengelola hasil panen supaya lebih bernilai tinggi. Akhirnya, mereka tuh cuma jadi produsen bahan mentah yang dijual murah ke tengkulak. Sebenarnya ada program pelatihan dari pemerintah dan lembaga swasta, tapi seringkali nggak merata atau cuma formalitas aja. Petani yang tinggal di daerah terpencil seringkali nggak kebagian fasilitas ini. Yang kelima adalah tantangan ekonomi dan infrastruktur. Petani di Indonesia juga dihadapkan pada tantangan ekonomi yang berat. Mereka tuh harus mengeluarkan modal besar untuk membeli bibit, pupuk, dan peralatan. Sementara hasil panen nggak selalu sesuai harapan. Selain itu, infrastruktur yang buruk, seperti jalan desa yang rusak, bikin distribusi hasil panen jadi lebih mahal dan lambat. Misalnya, petani di pedalaman Sulawesi atau Papua sering kesulitan mengirimkan hasil panen ke pasar karena akses jalan yang nggak memadai. Akibatnya, hasil panen mereka rusak di jalan atau harganya malah jadi anjlok. Terus, biar petani Indonesia bisa maju, kita itu butuh solusi konkret yang nggak cuma wacana.
Apa aja sih emangnya solusi yang bisa dilakukan? Yang pertama, udah pasti deh, modernisasi pertanian. Pemerintah itu harus serius mengupayakan modernisasi pertanian. Alat-alat canggih harus lebih terjangkau buat petani kecil, dan ada pelatihan supaya mereka tuh bisa menggunakannya. Yang kedua, dukungan finansial yang nyata. Subsidi pupuk, bibit, dan alat pertanian tuh harus tepat sasaran. Selain itu, petani itu juga butuh akses ke kredit usaha tani dengan bunga yang rendah, supaya mereka itu nggak terus-terusan terjebak utang ke tengkulak. Yang ketiga, meningkatkan harga jual hasil panen. Pemerintah itu harus membuat kebijakan yang melindungi harga hasil panen petani, misalnya dengan membatasi impor bahan pangan saat panen raya. Selain itu, petani perlu didukung upaya untuk menjual hasil panen langsung ke pasar modern atau melalui platform online tanpa lewat tengkulak. Yang keempat adalah edukasi dan perubahan stigma. Kita tuh harus mengubah cara pandang masyarakat terhadap profesi petani, mulai dari mengedukasi anak muda bahwa petani itu bisa jadi pekerjaan yang keren dan menghasilkan, hingga mempromosikan kisah sukses petani muda yang inovatif. Yang kelima, investasi infrastruktur. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan fasilitas penyimpanan hasil panen harus diprioritaskan, supaya petani punya akses lebih baik ke pasar. Jadi kesimpulannya tuh petani adalah tulang punggung Indonesia. Tanpa mereka, nggak ada makanan yang terhidang di meja kita. Tapi sayangnya, mereka itu masih terjebak dalam lingkaran masalah yang nggak pernah selesai. Mulai dari alat yang kuno, dukungan pemerintah yang minim, stigma negatif di masyarakat, hingga tantangan ekonomi dan infrastruktur. Tugas kita sekarang adalah mengubah keadaan ini. Pemerintah itu harus lebih peduli, dan kita sebagai anak muda harus mulai membuka mata. Jadi petani itu nggak memalukan kok, malah di tangan mereka masa depan pangan kita bergantung. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Menurut kalian gimana? Yuk kita diskusi di kolom komentar ya.